Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua calon guru yang budiman. Sebelum memulai diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar diskusi kali ini lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Pada malam hari ini, diskusi akan dipimpin oleh saya sendiri sebagai moderator. Saya Dwi Hamdayana Rizky HM, diikuti oleh anggota kelompok yang hadir, yakni Heri Andika, Talia Wijaya, Rahmi Astriani, Satriani, Rahmi Aulia, Dewi Aprilia Sanusi, Putri Ayu Ramadhani, dan Siti Saharani. Di mana tujuan diadakannya diskusi pada malam hari ini adalah kita mampu mendeskripsikan secara tepat konsep perkembangan psikososial peserta didik menurut Erikson dan mampu mengidentifikasi aplikasi konsep perkembangan psikososial dalam proses pembelajaran. Langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini, dimulai dari Heri Andika. Apakah yang dimaksud dengan psikososial dan berikan contohnya? Dipersilahkan kepada Heri Andika untuk memaparkan jawabannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaannya tentang apa itu psikososial dan apakah itu perkembangan psikososial dan berikan contohnya. Baik, teman-teman, jadi kita sebagai calon guru SD, kita itu harus menguasai atau memahami dengan baik tentang perkembangan psikososial pada anak atau pada manusia. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu psikososial itu apa sebelum kita lanjut ke perkembangan. Jadi psikososial itu adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional dengan kondisi sosialnya. Jadi dari segi istilah pula, psikososial itu merupakan gabungan antara psikologis dan sosial. Jadi bisa ditarik kesimpulan di sini bahwa perkembangan psikososial itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau berkaitan dengan mental. Atau berkaitan dengan mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi bagaimana perkembangan mental anak dan perkembangan emosi anak ketika dia bersosial dengan teman-temannya atau ketika dia bersosial dengan orang tua itu berkembang baik. Nah, jadi di sini saya berikan contohnya. Jadi kita bisa menarik contoh bagaimana yang pertama adalah contohnya anak berusaha mewujudkan keinginan dan berusaha menunjukkan prakarsanya dengan contoh bermain apa? Main Lego atau bermain bongkar pasang. Dia membongkar pasang Lego dan dia menciptakan sesuatu bentuk atau sesuatu karakter dari dari keinginannya. Dia ingin menciptakan suatu bentuk apa gitu, serta menciptakan emosi dan perkembangan emosi dan mental yang baik. Yang kedua adalah keberanian anak untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, jadi anak-anak ini berani mencoba suatu hal yang baru yang bahkan dia tidak tahu karena rasa penasaran. Nah, di sini akan diuji mentalnya dan emosinya sehingga mental itu bisa berkembang. Ketiga adalah anak bermain puzzle. Kan puzzle bongkar pasang bersama temannya. Nah, di sini ada ketika bersama temannya berarti ada sangkut pautnya dengan sosial dan berkaitan dengan orang lain sehingga diciptakan mengembangkan mentalnya dan mengembangkan emosinya. Jadi itu contoh dan pengertian perkembangan psikososial dari saya. Terima kasih moderator saja. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang sangat jelas dari Heri Andika. Selanjutnya saya akan mengoper pertanyaan untuk Saudari Talia Wijaya. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang teori perkembangan psikososial
Erik Erikson. Dipersilahkan kepada Thalia Wijaya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya pahami tentang teori psikososial menurut Erikson, teori psikososial menurut Erikson ini didasarkan atas prinsip epigenetik, yakni bahwa perkembangan manusia itu terbagi atas beberapa tahap dan setiap tahap mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan harus diselesaikan. Teori psikososial ini menurut Erikson ini terbagi atas 8 tahap. Erikson meyakini bahwa setiap jenjangnya kehidupan manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif ataupun negatif. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudari Thalia Wijaya. Dan sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui tentang tahap perkembangan psikososial. Mungkin Rahmi Astriani bisa menyuarakan pendapatnya tentang tahap perkembangan psikososial. Dipersilahkan kepada Rahmi Astriani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tahap perkembangan menurut teori Erik Erikson yaitu adalah yang pertama adalah tahap membangun kepercayaan pada bayi baru lahir hingga usia 18 bulan. Yang kedua adalah tahap membangun otonomi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga, tahap berinisiatif dan rasa bersalah bagi anak usia 3 tahun hingga 5 tahun. Yang keempat, tahap merasa mampu pada usia 6-11 tahun. Yang kelima, tahap membangun identitas di usia remaja pada usia 12-18 tahun. Yang keenam, tahap menjalin kedekatan di usia dewasa hingga 19-40 tahun. Yang ketujuh, tahap dewasa hingga usia 40-65 tahun. Tahap yang terakhir adalah tahap kematangan di usia 65 tahun hingga meninggal dunia. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Rahmi Astriani atas pemaparannya. Selanjutnya, seperti kebakaran, puntung rokok, atau hal lain seperti tabung gas, bisa menjadi faktor yang memicu adanya api. Pertanyaan saya tentang materi ini tidak jauh beda, yakni apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial seseorang. Diharapkan kepada Satriani bisa menjelaskan hal tersebut. Dipersilahkan kepada Satriani, mohon maaf. Menurut Gerungga tahun 2000, ada beberapa faktor keluarga yang memungkinkan mempengaruhi perkembangan psikososial remaja, antara lain A. Status sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi mempunyai peranan terhadap perkembangan psikososial anak.